Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat Kota Jakarta yang hari ini sedang berolahraga di Bundaran HI. Saya bersama dengan Bapak Kadisub dan seluruh instansi terkait akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap yang akan kita mulai pada esok hari tanggal 3 Agustus 2020 dan sesuai dengan keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur Nomor 88 2019, ada beberapa ruas jalan yang memang nanti akan diberlakukan, ada 25 ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap dengan waktunya pagi dari jam 6 sampai jam 10 dan untuk sore hari dari jam 16 sampai pukul 21 ya Pak ini. Teman-teman sekalian, tentu pemberlakuan kembali ganjil genap ini ada beberapa latar belakangnya. Tapi ini adalah merupakan hasil rapat dari Forkopimda yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin ya, hari Kamis kemarin ya. Dan salah satu poin dari keputusan rapat tersebut adalah pemberlakuan kembali ganjil genap. Oleh sebab itu nanti Pak Kadisub akan menjelaskan dari sisi bagaimana dan peraturan ganjil genap itu sendiri akan diberlakukan, dan nanti setelah itu saya akan menambahkan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran daripada ganjil genap tersebut. Baik, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Dirlantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada hari Kamis kemarin telah diumumkan oleh Pak Gubernur bahwa untuk pelaksanaan ganjil genap akan dilaksanakan pada minggu besok, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 mulainya. Kenapa hal ini dilakukan? Perlu dipahami bahwa saat ini Jakarta masih terus berupaya untuk menekan laju pertambahan angka positif COVID-19. Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 telah diatur sinergi penanganan secara komprehensif mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Apa itu hulunya? Di dalam Pergub 51 sudah diatur bahwa selama pelaksanaan PSBB masa transisi, maka prinsip kerja dari rumah itu tetap dilaksanakan dengan proporsi pembagiannya adalah 50% work from home, 50% bekerja ataupun masuk kantor. Yang masuk kantor pun tetap dibagi minimal 2 shift kerja. Tujuannya tentu adalah kita bersama-sama ingin menciptakan situasi dan kondisi agar seluruh warga Jakarta dalam beraktivitas memahami mereka berada di dalam lingkungan yang aman sehingga sehat dan tentu itu menjadi produktif. Dan oleh sebab itu pengaturan ini muaranya adalah prinsip jaga jarak, apakah itu di lingkungan kantor, di pusat kegiatan, itu tetap menjadi utama. Dan oleh sebab itu dari hasil evaluasi yang terus kami lakukan, khususnya indikatornya adalah volume lalu lintas di Jakarta yang terus menerus setiap hari ada kenaikan. Dan terakhir kami dapatkan bahwa ternyata volume lalu lintas di Jakarta bahkan di beberapa titik itu telah melampaui kondisi volume lalu lintas sebelum masa pandemi COVID-19. Sebagai ilustrasi saya sampaikan, kami menghitung di area Cipete. Di area Cipete saat pandemi belum berlangsung, kondisi lalu lintasnya adalah sekitar 74.000 kendaraan per hari. Dan saat ini angkanya sudah terlampaui menjadi 75.000 kendaraan per hari. Demikian pula halnya di kawasan Senayan. Jalan Sudirman di Senayan, rata-rata volume lalu lintas sebelum masa pandemi itu sekitar 127.000.
Tetapi saat ini kondisi ini terlampaui sekitar 145.000. Dengan kondisi ini terlihat bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Dan perlu dipahami juga bahwa semenjak pemberlakuan SIKM, surat izin keluar masuk Jakarta ditiadakan pada tanggal 14 Juli lalu, maka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta itu otomatis tidak ada lagi. Dan oleh sebab itu saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrumen untuk upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang, sehingga warga yang mendapatkan tugas atau mendapatkan bagian shift kerja dari rumah dengan plat nomor misalnya yang bersangkutan ganjil tanggal genap, maka yang bersangkutan akan tetap di rumah, tidak melakukan pergerakan yang tidak penting. Oleh sebab itu ganjil genap ini diberlakukan. Adapun untuk pemberlakuannya, regulasi yang sudah ada adalah berdasarkan peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019 bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirlantas, bahwa kita tahap awal ini akan menerapkan pada 25 ruas jalan. Periode waktunya dibagi dalam 2 periode waktu sibuk. Jam sibuk pagi itu pada jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian sore hari jam 16 sampai dengan jam 21.00. Untuk pergerakan warga yang nantinya pada hari yang bersangkutan mereka mendapatkan giliran bekerja dan kebetulan kendaraannya tidak memadai, maka kami berharap seluruh perkantoran, seluruh instansi menyesuaikan dengan kendaraan karyawannya masing-masing. Contoh, bagi warga ataupun pekerja yang memiliki kendaraan dengan nopol paling belakang adalah angka ganjil, maka otomatis yang bersangkutan secara alami akan meminta ke kantor untuk mendapatkan jadwal kerja dari rumah pada tanggal genap, karena tanggal ganjil dia tidak bisa bergerak ke kantor. Ini upaya kita bersama, dan tentu saya sampaikan juga bahwa dengan kebijakan ini kami juga sudah melakukan antisipasi terhadap potensi terjadinya shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, di mana untuk angkutan umum MRT, Transjakarta dan juga LRT kami sudah siapkan. Semoga tujuan utamanya adalah seluruh warga tetap aware terhadap pandemi COVID-19 ini, dan begitu mendapatkan jadwal bekerja dari rumah tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan perjalanan yang tidak penting. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan rekan-rekan sekalian. Jadi kebijakan pemberlakuan ganjil genap ini tidak berdiri sendiri. Kebijakan pemberlakuan ganjil genap ini tentu harus diikuti dengan kebijakan lainnya. Yang pertama adalah pengaturan shifting masuk dan pulang kantor. Kemarin dari gugus tugas sudah menyampaikan ada pembagian waktu masuk kantor, ada pembagian untuk 50% work from home. Kemudian yang kedua, pemberlakuan ganjil genap ini tentu juga harus sertai dengan perbaikan dari penambahan kapasitas di angkutan umum, terutama untuk jalur-jalur yang memang di situ ada ganjil genapnya, seperti Transjakarta, MRT untuk jalur Sudirman Tamrin. Sehingga dengan diharapkan dengan adanya pemberlakuan ini, maka situasi lalu lintas menjadi lebih baik, kemacetan bisa dikurangi, sekaligus juga pembagian work from home itu bisa mendapatkan tambahan penekanan supaya itu bisa dilakukan. Mengingat saat ini angka COVID-19 di Jakarta itu semakin meningkat lagi. Nah, terkait dengan itu, maka kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya
Yang pertama, kami mendukung kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk melaksanakan penindakan terhadap kegiatan pelanggaran terhadap ganjil genap tersebut, maka kami sampaikan bahwa selama 3 hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Artinya Senin, Selasa, Rabu kita belum akan melakukan penindakan dengan tilang, baik secara manual maupun secara etle, ya. Tetapi di hari Kamisnya berbarengan dengan selesainya operasi patuh selesai tanggal 5. Di hari Kamisnya tanggal 6 Agustus baru kita akan melaksanakan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap ini, baik secara manual maupun secara elektronik. Pada hari Senin, Selasa, Rabu pada saat sosialisasi kembali, maka bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya, artinya kendaraan yang berakhiran genap kemudian dia berjalan di tanggal ganjil atau dengan sebaliknya, maka kendaraan tersebut tetap akan diberhentikan oleh petugas, kemudian akan ditegur, ya, tetapi belum akan ditilang. Selama 3 hari kita akan menanamkan kembali pemahaman kepada masyarakat bahwa ganjil genap sudah berlaku, dan nanti pada hari Kamis baru nanti kita melaksanakan penindakan. Ya. Saya rasa itu yang terkait dengan terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap. Kemudian di kesempatan yang baik ini ada 2 hal lainnya yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang evaluasi operasi patuh yang sudah dilaksanakan selama sampai dengan hari ini sudah 10 hari. Maka dapat kami sampaikan bahwa selama operasi patuh ini ada 67.000 kendaraan yang sudah kita adakan penindakan, yaitu 23.000 dengan penindakan dengan tilang, dan sisanya 44.000 kita laksanakan teguran. Baik teguran terkait dengan pelanggaran undang-undang lalu lintas maupun teguran terkait dengan pelanggaran protokol COVID-19 yang dilaksanakan di checkpoint-checkpoint. Dari 23.000 pelanggaran tersebut, maka yang pelanggaran terbanyak itu adalah pelanggaran melawan arus atau juga pelanggaran yang terjadi di jalur busway. Itu yang cukup tinggi. Kemudian juga pelanggaran stop line. Khusus untuk pelanggaran terhadap ketentuan sirene dan penggunaan rotator bagi yang tidak sesuai ketentuan bagi kendaraan pribadi, sampai hari ini sudah lebih dari 120 kendaraan yang kita tindak dengan tilang terkait dengan pelanggaran penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terakhir, yang ketiga adalah persiapan kita untuk menghadapi arus balik libur Idul Adha yang diperkirakan mulai nanti sore. Kendaraan-kendaraan yang kemarin sudah pergi keluar kota ini akan masuk ke Jakarta. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario, ya, karena menurut perkiraan ada selama hari Kamis malam, Jumat, dan Sabtu kemarin ada kurang lebih sekitar 300.000 kendaraan yang meninggalkan kendaraan, 160.000 menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dihitung dari gerbang tol Cikampek Utama. Ada 140.000 yang menuju ke arah Bandung dan Jawa Barat dihitung dari gerbang tol Kaliurip Utama. Diperkirakan minggu sore ini mereka akan kembali, dan beberapa titik yang menjadi perhatian adalah di pertemuan antara jalur dari arah Bandung dan jalur dari arah Cikampek di kilometer 62. Kemudian beberapa rest area di sebelah kiri jalur B menuju ke arah Jakarta. Dan oleh sebab itu nanti malam mulai dari siang ini mungkin sudah mulai ada kontraflow diberlakukan dari kilometer 65 sampai kilometer 47. Kalau itu tidak menolong nanti kita akan perpanjang sampai kilometer 28. Kalau itu tidak menolong kita akan perpanjang lagi sampai kilometer 2800. Dan kalau memang situasi membutuhkan, maka bisa saja malam ini kita akan melaksanakan one way. Mulai dari Jawa Tengah sampai dengan masuk ke Jakarta. Tentu beberapa pos-pos sudah kita siapkan. Kemarin juga kita sudah melaksanakan simulasi terkait dengan hal ini. Termasuk juga nanti kita akan minta
dari pihak pengelola jalan tol untuk mengadakan semacam mobile reader, jadi ada yang bisa berjalan untuk membayar kartu, tidak harus menunggu di gerbang. Mudah-mudahan langkah-langkah ini semuanya bisa menolong sehingga arus balik ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan yang berarti. Saya rasa itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Pak, saya Taufik dari Tempupak. Untuk kesiapan moda transportasi sendiri, antisipasinya seperti apa, Pak? Kan sejauh ini kapasitasnya masih 50%, terutama di Transjakarta, MRT dan LRT. Nah, bakal dinaikkan lebih dari 50% atau seperti apa? Ya, baik. Jadi hasil evaluasi kami, contohnya untuk MRT, saat ini di jam sibuk, satu rangkaian ratangga MRT itu dengan physical distancing mampu menampung 390 penumpang. Dan okupansinya saat ini hampir mendekati 30% saja. Artinya begitu ada perjalanan pada jam sibuk pagi, maka satu rangkaian ratangga itu terisi 100 penumpang. Artinya masih ada spare ataupun kapasitas kosong 290 orang yang kita harapkan ini mampu menampung shifting dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun kemudian untuk Transjakarta, memang kapasitas yang ada saat ini pun masih jauh dari kapasitas yang disiapkan. Contohnya untuk koridor 1, saat ini disiapkan sekitar 69 bus, tetapi saya lihat datanya sebentar. Contohnya untuk koridor 1, itu saat ini disiapkan 76 bus. Jadi dengan 76 bus pun pada saat jam puncak pagi, ini masih tersedia kapasitas kosong sekitar 30% yang terisi, sama tipe polanya dengan MRT. Artinya masih ada sekitar 60 sampai dengan 70% kapasitas yang tersedia. Namun berkaca dari pelaksanaan ganjil genap Asian Games kemarin, di mana begitu ditetapkan ganjil genap terjadi peningkatan ridership di Transjakarta yaitu sekitar 11%. Namun saat ini untuk angka 11% ini kami lampaui, di mana ada tambahan 25% jumlah bus, artinya bukan kapasitas tetapi 25% jumlah bus di setiap koridor yang bersinggungan dengan kebijakan ganjil genap. Jadi setelah kami petakan ada 10 koridor yang langsung bersinggungan rutenya dengan ruas jalan yang ada ganjil genap, maka 10 koridor tersebut seluruh armadanya kami tambah 25%. Artinya kapasitas yang tersedia pun tetap kami siapkan untuk layanan di Transjakarta. Begitu, Mas. Pak, tambahan mau ini aja, berarti di dalam bus penjarakan tetap, Pak, jumlah kapasitas penumpang prinsip tidak berubah? Iya, baik. Jadi saya sampaikan bahwa saat ini kita belum selesai dengan pandemi COVID-19. Apakah itu di jalan, di pusat kegiatan, bahkan di angkutan umum, prinsip 3M ini menjadi penting. Apa itu 3M? Pertama adalah menggunakan masker, dan perlu saya sampaikan di sini justru kepatuhan warga di angkutan umum, apakah itu di MRT, Transjakarta, LRT, dan KRL, dalam menggunakan masker itu 100%. Artinya sekarang angkutan umum kita sudah lebih baik penerapan protokol kesehatannya dibandingkan dengan kegiatan di tempat lain. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga jarak atau physical distancing. Justru sekarang sesama warga mengingatkan penumpang lain, jika ada penumpang yang mau duduk di tempat duduk yang di cross, yang sudah duduk mengingatkan, Pak, ini jangan duduk di sini. Artinya warga kita sudah paham bahwa sekarang kita belum selesai dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga tentu di seluruh sarana prasarana angkutan umum saat ini sudah disiapkan alat ataupun tempat untuk menjaga kebersihan, di mana kita diwajibkan untuk melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir. Di sana disiapkan wastafel atau paling tidak di sana disiapkan hand sanitizer. Jadi apakah itu di stasiun,
di terminal bus, maupun di halte-halte Transjakarta, seluruhnya sudah disiapkan alat untuk membersihkan diri tadi. Jadi di sini saya sampaikan bahwa justru protokol kesehatan itu dilaksanakan di layanan angkutan umum kita lebih baik dibandingkan di beberapa tempat hasil kajian kami. Demikian, Mas. Pak, di KRL ada yang berubah nggak, Pak? Pak Syafri Di izin KRL, Pak. Pak Syafri, Pak izin Pak. Soal yang KRL pertama bagaimana antisipasinya, karena kita tahu KRL yang paling padat. Kemudian yang kedua soal Desa Pejagan, Pak, itu kan jadi salah satu antisipasi. Nah mungkin boleh dirinci Pak, rute-rute mana saja. Kemudian Pak Sabut izin Pak, ini kan baru 25 rute tambahan Pak, apakah nanti sekiranya akan ada rute-rute tambahan lainnya? Jalan ataupun titik lainnya lah gitu Pak, yang diberlakukan ganjil genap lagi. Terima kasih Pak. Ya baik, jadi untuk bus, tadi saya sudah sampaikan, tidak hanya 1-2 koridor, tetapi 10, langsung pada 10 koridor yang ada, ini kita siapkan bus tambahan 25%, Pak. Jadi tidak lagi ada bis sapu jagat yang di standby-kan, tetapi seluruh armada yang ada ini sudah dikerahkan untuk backup pelaksanaan kebijakan ganjil genap besok. Dan kemudian saya sampaikan bahwa kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap ini menjadi emergency brake yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk mengingatkan kembali warga bahwa kita jangan melakukan mobilitas untuk kegiatan yang tidak penting. Tetap tinggal di rumah sehingga kita dapat segera mengatasi dan mencegah wabah ini lebih cepat. Ibaratnya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus kita mengatasi COVID-19. Baik teman-teman, 25 ruas jalan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadisub harus ada rambunya. Ketika ada rambunya, maka barulah kemudian aturan itu bisa ditegakkan. Nah, nanti kita cek, kalau memang 25 ruas jalan itu ada rambunya, baru kemudian kita bisa melaksanakan penindakan. Kemudian terkait dengan apakah nanti ada tambahan, bisa saja ada tambahan, tergantung dengan situasinya. Tetapi intinya adalah pertama tentu tambahan itu akan nanti kita koordinasikan dengan seluruh instansi terkait, karena bagaimanapun lalu lintas ini kan multi stakeholder. Nggak bisa kemudian kita sendirian melakukan kebijakan tersebut, bicarakan juga terutama kaitannya dengan apakah jalur tersebut dilalui atau tidak dengan kendaraan umum untuk menampung shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Yang kedua, seberapa banyak perkiraan terjadinya perpindahan dan apakah perpindahan itu mampu ditampung dengan jumlah transportasi umum yang ada sehingga kapasitas penumpang 50-60% dan physical distancing di dalam kendaraan tersebut itu masih dapat terjaga. Yang kedua, ketika nanti sudah diputuskan ada penambahan, tentu di ruas-ruas jalan tersebut harus ada rambu yang menyatakan bahwa pada ruas jalan ini diberlakukan ganjil genap. Setelah ada itu, terutama untuk tambahan yang baru ada waktu untuk sosialisasi. Undang-undang menyatakan 30 hari sosialisasi, baru kemudian bisa dilaksanakan penindakan. Khusus untuk tambahan yang dari misalnya nanti ada tambahan 25 yang baru. Cukup ya? Baik, oh ya tambahan. Jadi saya tambahkan sekaligus bahwa kebijakan ganjil genap saat ini berlaku hanya bagi kendaraan roda 4. Roda 2 belum, tetapi saya sampaikan jika nanti analisis kami ternyata mobilitas warga tidak terjadi perubahan dengan kondisi yang minggu-minggu lalu pada 2 periode waktu pelaksanaan PSBB masa transisi ini, jika tidak ada perubahan, maka bisa saja kami menerapkan pemberlakuan ganjil genap sepanjang hari. Atau juga ada tambahan pemberlakuan bagi seluruh kendaraan bermotor. Jadi kami menghimbau kembali lagi bahwa tujuan diberlakukannya pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini adalah untuk menurunkan mobilitas warga yang tidak penting. Itu jangan melakukan pergerakan yang tidak penting. Bagi warga yang mendapatkan penugasan bekerja dari rumah, silahkan tetap di rumah.
Anda bisa melakukan Zoom meeting dari rumah, tidak harus bergerak ke pusat-pusat kegiatan yang kemudian menimbulkan keramaian, dan tentu upayanya adalah untuk kita bersama-sama segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang dilakukan adalah kita menerapkan pembatasan lalu lintas. Kenapa ini menjadi opsi? Karena dari hasil kajian kami pun bahwa setelah SIKM ditiadakan, maka tidak ada lagi instrumen kebijakan pembatasan pergerakan orang di Jakarta. Seluruhnya warga di tengah-tengah PSBB masa transisi ini seolah-olah dapat melakukan mobilitas dengan bebas, dan untuk itu kami menerapkan kebijakan ganjil genap ini. Pak, tadi ada opsi buat ganjil genap 1 hari penuh. Itu pertimbangannya apa, Pak? Misalkan itu nantinya diberlakukan. Ya, tentu jika hasil evaluasi kami ternyata mobilitas warga tetap tinggi, tidak aware terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi COVID-19, maka opsi-opsi itu bisa diterapkan. Setiap hari kami melakukan analisa dan evaluasi yang selalu kami laporkan kepada Pak Gubernur, dan kemudian itu dibawa ke Forkompimda, seperti hari Kamis kemarin dibawa ke Forkompimda dan diputuskan bersama untuk diimplementasikan. Pak, terkait zona-zona merah untuk sepeda, jalur-jalur sepeda itu di mana aja dan sanksinya seperti apa sih, Pak? Ya, baik. Hari ini untuk pelaksanaan 32 kawasan khusus pesepeda, ini kami kurangi 3 lokasi yang tidak dilaksanakan. Yang pertama di Jakarta Pusat, kita ketahui di Jalan Amir Hamzah, di sana dekat dengan jalan itu ada RW yang menerapkan pembatasan ketat berskala lokal. Demikian pula halnya di 2 tempat lainnya, yaitu di Jakarta Timur, ada di Jalan Pemuda dan juga Jalan R.A. Fadilah. 2 lokasi ini juga di Jakarta Timur, di dekat sana ada RW yang saat ini melaksanakan pembatasan ketat berskala lokal, dan tentu dalam rangka mengatasi agar tidak terjadi penyebaran di kawasan itu, maka pelaksanaan KKP di lokasi tersebut kami tiadakan. Artinya hari ini, pada hari Minggu ini, tanggal 2 Agustus, hanya ada 29 kawasan khusus bersepeda dan 1 pop-up bike lane di kawasan Sudirman, Tamrin, dan Merdeka Barat. Untuk sanksinya sendiri seperti apa, Pak? Ya, gimana? Sanksinya seperti apa, Pak, untuk yang melanggar zona-zona merah tersebut? Tentu pertama adalah di sana kita tidak siapkan penutupan jalan, jadi lalu lintas tetap bisa melintasi koridor tersebut, dan tidak disiapkan petugas untuk melakukan pengamanan. Jadi begitu ada pesepeda, yang kami himbau adalah pesepeda sesuai dengan Undang-Undang 22, silakan Anda menggunakan lajur paling kiri jika di sana tidak tersedia jalur sepeda. Namun jika di sana seperti Jalan Pemuda tersedia jalur sepeda, maka Anda wajib menggunakan jalur sepeda pada saat beraktivitas dengan sepeda. Demikian pula halnya dengan pejalan kaki, kami menghimbau pada saat jalan tersebut tidak ditetapkan sebagai kawasan khusus pesepeda, maka Anda pada saat melintas di sana gunakan trotoar, jangan menggunakan badan jalan, karena ini juga akan menyebabkan dan mengabaikan keselamatan para pengguna jalan lainnya. Pak, tapi apakah ada protokol tambahan kesehatan yang paling baru, mengingat warga-warga menganggap bahwa kendaraan pribadi itu lebih aman daripada kendaraan umum gitu, Pak? Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa dari hasil protokol kesehatan, ini saat ini justru yang sangat baik ada di layanan angkutan umum MRT, LRT, dan Transjakarta. Dan harapannya ini tentu menjamin juga keamanan dan keselamatan warga di sana. Tapi berarti protokol kesehatannya masih sama ya, Pak? Masih sama. Pak, KRL kan bagaimana Pak antisipasinya nanti, Pak? KRL dari hasil pantauan kami pada hari Senin kemarin, jadi sekarang pergerakan yang dari Bogor itu cukup landai dengan adanya bantuan bus dari pemerintah pusat, juga dari Pemprov DKI Jakarta, dan ini tentu berdasarkan evaluasi di mana tidak terjadi lagi kepadatan, maka instrumen pembatasan di dalam Jakarta ini wajib dilaksanakan, mutlak kami laksanakan, tentu agar warga juga aware bahwa begitu melakukan pergerakan yang tidak penting, ya tolong jangan dilakukan. Tapi tidak ada penambahan kapasitas tertentu di KRL, Pak? KRL tetap karena mereka sudah beroperasi normal. Hanya saja yang kami lakukan penambahan adalah operasional MRT. Mulai besok MRT akan kami operasionalkan sampai jam 10 malam. Ya.
tambah armadanya cuma Transjakarta aja. Transjakarta kita tambah seluruh koridor, ada 10 koridor itu 25%. Oh, Ya. iya. Oke Pak. Warga yang cukup tinggi di Jakarta, bahkan angkanya sudah melampaui volume lalu lintas pada saat kondisi sebelum pandemi COVID-19. Oke. Dan di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pergub 51 itu sudah mengatur bahwa di tengah-tengah pelaksanaan PSBB masa transisi, maka kegiatan kantor, orang bekerja tetap proporsinya adalah 50% bekerja dari rumah, 50%-nya boleh masuk kantor, bahkan harus dibagi minimal 2 shift. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kepadatan. Namun sepertinya hal ini belum berjalan secara baik. Dan oleh sebab itu di dalam Pergub sebenarnya juga sudah diatur. Ada 2 prinsip emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah dengan kebijakan ganjil genap. Yang kedua tentu kembali ke PSBB. Kita tidak mau seperti itu, maka yang sekarang dijalankan adalah kebijakan ganjil genap. Diaktifasi kembali ganjil genap sebagaimana Pergub 88 tahun 2019. Waktunya tetap sama, kemudian jumlah ruas jalannya tetap sama, 25 ruas jalan. Dan perlu saya sampaikan, ini pun akan kami evaluasi. Jadi jika ternyata pergerakan warga masih tetap tidak aware terhadap keberadaan kita yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maka bukan tidak mungkin, maka jamnya bisa sepanjang hari, pemberlakuannya buat seluruh kendaraan bermotor. Pak Syafrin, ini ganjil genap diberlakukan kembali, artinya ada potensi shifting ataupun mereka yang biasa menggunakan kendaraan pribadi ini menggunakan kendaraan umum gitu Pak. Antisipasi apa Pak yang sudah dilakukan dari Disub DKI Jakarta sendiri untuk bisa memastikan kerumunan justru tidak terjadi di transportasi umum begitu Pak Syafrin? Ya, pertama dari sisi layanan angkutan umum, untuk yang di dalam kota seperti MRT, ini MRT dari sisi kapasitas pada peak session itu masih memadai. Rata-rata sekarang di waktu sibuk dari satu rangkaian Ratangga itu MRT yang kami siapkan jumlah penumpang yang bisa diangkut 390 orang itu sekarang maksimum 100 orang. Artinya masih ada 290 space yang bisa dioptimalkan. Nah yang kedua, untuk waktu operasionalnya mulai besok kami tambah menjadi yang sampai dengan jam 21.00, ini kita tambah menjadi sampai dengan jam 22.00 dan ini pun akan kami evaluasi. Yang ketiga untuk Transjakarta itu dari hasil evaluasi kami di 10 koridor yang bersinggungan langsung dengan koridor rute-rute ataupun jaringan jalan pemberlakuan ganjil genap, keseluruhannya kami tambah jumlah armadanya 25%. Jadi artinya dengan pola itu dan hasil evaluasi bahwa kapasitas secara keseluruhan masih di bawah rata-rata, itu masih 30% untuk layanan Transjakarta pun kita harapkan dengan adanya shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum ini masih cukup. Tetapi yang pesan kami sampaikan bukan shiftingnya, tetapi yang kami ingin harapkan adalah masyarakat aware bahwa dengan pembatasan ganjil genap ini jangan melakukan perjalanan yang tidak penting, work from home ya, bekerja dari rumah, jangan kemudian ke tempat kegiatan di sana main bekerja dari sana, silahkan Anda tetap bekerja dari rumah. Pak, KRL kan tadi belum disebutkan ya Pak ya, soal bagaimana pembatasan ataupun mengantisipasi keramaian yang biasa di KRL. Karena kita tahu KRL ini jadi salah satu moda transportasi yang paling ramai. Hasil pantauan kami 2 minggu terakhir, bahwa tidak terjadi lagi kepadatan di asal perjalanan seperti stasiun Bogor. Kami pun sudah melihat bahwa dengan adanya bantuan bus dari pemerintah untuk memecah kepadatan, ini bisa diatasi, apakah itu dari pemerintah pusat melalui BPTJ dalam hal ini dan juga dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah mengirimkan bantuan. Oke, Pak, terakhir Pak izin, Ya. ini soal bus sapu jagat Pak yang kemarin sempat jadi metode Pemprov DKI Jakarta Ya. untuk mengurai kepadatan. Apakah masih akan diberlakukan ataupun dioperasionalkan begitu bus sapu jagat ini? Ya, untuk bus sapu jagat justru sekarang tidak lagi. Oke. Kita langsung mengalokasikan 25% bus tambahan. Jadi contohnya tadi di koridor 1, 76 bus, kemudian kita siapkan tambahan 25%-nya untuk mengantisipasi. Walaupun saat ini pun kapasitas yang tersedia di sana itu terisi sekitar 30%. Sama polanya dengan MRT tadi.
Jadi artinya tetap mampu menampung, tapi kami tetap sudah antisipasi dengan penambahan jumlah bus. Dan bukan itu yang kami tuju sebenarnya, yang kami tuju adalah warga aware. Kita sekarang masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan yang benar, semuanya juga begitu mendapat giliran kerja dari rumah ya tetap dari rumah, tidak melakukan mobilitas. Baik, siap. Terima kasih Pak Terima Syafrin kasih. atas waktunya.